Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, perkenalkan nama saya Nada Amelia dengan NIM 21090350126 dari kelas Manajemen H nomor urut 19, program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Bapak Dr. Agung Widi Kurniawan STMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perasaan emosi seseorang. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu emosi. Emosi adalah perasaan sensitif yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi dapat juga diartikan sebagai reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan apabila seseorang merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Contohnya, jika seseorang mendapatkan nilai yang maksimal dalam mata kuliah filsafat ilmu. Biasanya, ketika seseorang mendapatkan nilai yang maksimal, ia akan merasa senang dan biasanya dia akan memamerkan nilainya kepada teman-temannya yang lain. Emosi menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya, emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam diri individu itu sendiri. Biasanya, seseorang menyebutkan emosi dengan perasaan. Nah, perasaan dan emosi ini saling berkaitan, di mana perasaan adalah komponen dari emosi. Perasaan artinya sebagai keadaan yang dirasakan, sedang terjadi di dalam diri seseorang. Misalnya Anda mengalami perasaan marah karena Anda merasakan adanya sesuatu yang bergejolak dalam diri Anda. Emosi terjadi hanya ketika seseorang merasakan sesuatu terjadi dalam diri. Biasanya perasaan emosi itu identik dengan perasaan marah. Namun, menurut psikologi Paul Ekman, manusia memiliki 6 emosi dasar, yaitu terkejut, takut, marah, senang, jijik, dan sedih. Adapun cara mengatasi emosi atau perasaan marah yaitu dapat dilakukan yang pertama, berhitung. Cara menahan emosi yang paling pertama adalah dengan berhitung. Sebelum marah, berhitunglah dari 1 hingga 10. Apabila Anda sangat marah, berhitunglah hingga 100. Pada saat Anda berhitung, denyut nadi Anda akan turun dan kemarahan Anda akan lebih mungkin untuk reda. Cara yang kedua yang dapat dilakukan yaitu dengan cara tarik nafas yang dalam dan lambat. Ketika Anda marah, napas Anda akan lebih pendek dan cepat. Tarik napas yang dalam dan lambat dari hidung dan keluarkan dari mulut untuk beberapa saat. Dengan menarik napas dalam dan lambat, diharapkan kemarahan Anda dapat mereda. Cara yang ketiga yang dapat dilakukan yaitu dengan berolahraga. Mengendalikan emosi juga dapat dibantu dengan berolahraga, seperti berjalan kaki, mengendarai sepeda, atau berlari.
Lakukanlah hal yang dapat mengalihkan pikiran dan membuat tubuh Anda menjadi lebih baik. Selain ketiga cara tadi, cara yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu dengan melakukan relaksasi otot. Cara mengendalikan emosi lainnya dapat dilakukan dengan relaksasi otot, yaitu dengan melakukan peregangan berbagai kelompok otot pada tubuh dan kendurkan perlahan-lahan dengan membuang nafas. Adapun beberapa cara mengatasi perasaan emosi menurut psikologi yaitu dapat dilakukan dengan cara memilih situasi, memodifikasi situasi, alihkan fokus perhatian, dan ubah pemikiran. Adapun cara mengendalikan emosi menurut Islam yaitu dapat dilakukan dengan cara kenali dan terima bahwa kamu bisa mengontrol emosi. Yang kedua, identifikasi alasan yang memicu emosi. Yang ketiga, bertindak positif untuk mengelola emosi. Bertindak positif untuk mengelola emosi ini dapat dilakukan dengan cara konseling diri sendiri, kendalikan pikiran, mengingat Allah, dan memaafkan diri sendiri dan orang lain. Tujuan kita dapat mengontrol emosi yaitu ketika kita dapat mengontrol emosi, itu akan membantu kita terhindar dari mengambil keputusan yang tidak tepat. Sesulit apapun bersabar itu jauh lebih baik dibandingkan kita bersikap tergesa-gesa. Gegabah dalam mengambil keputusan justru bisa membuat kita terjebak dalam langkah yang salah. Adapun fungsi kita dapat mengendalikan emosi yaitu memperkecil kemungkinan kita mengeluarkan kata-kata kasar, dapat memikirkan keputusan yang tepat, mengurangi kekacauan suasana yang terjadi, mengurangi overthinking. Selalu ingat, jika marah belum tentu akan menyelesaikan masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.